Tapuji matuhata, marede maida cia buku ede nomor 110 Aisada tolu dot opat. Mar hite goar ni rebata ama, dot goar ni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni tondi parbadia, na tumo palangi do tanoon. Amen.
Parangeon hamu mana tama di Tuhani. Mar guru tu saddo lomo ni rohana. Mar parbueon parbue mar hite salut ulaon nadinggan. Oloi hamu majahoba mar hite las ni roha. Robe mahamu tu jolona mar hite olop. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami dari banua kijang. Upangido hami tuho. Seleon matuhami tondini hasitongan do dame. Asa takka suboto hami. Nasa lomo ni roham. Jala urupi mahami mangulaoni. Sia nasa gugunami. Mar hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Kapuji matuhata, marede maitasian buku ede nomor 195 ayat 1. Nagabe sikat patik tuhita di mingguan. Imanan yenet sian kolose sada. Pamuka masiana isia ka tuai 10. Di baheni dungu begi hami yang masohok nang hami tumangion hamu. Dalam mangido asa digoi hamu patas ni roha panada lomo ni rohana. Mari ite nasa apistaran dohot habisuhon pastor dio. Asa marparanya natama di Tuhani hamu. Gabi halomoan situtu. Jala marpabuehon nasa ulaon na denggan. Atong rak mangidugugu mahita lau mangulaon na umbar tu patit nai. Ale Tuhan debata kai pargugui mahani mangulaon na umbar tu patit. Amin. Tapuji matuhata marede maita si bukende nomor 210 ayat 1 2.
Satoko tima dosat tanagudangi partangiang mahita. Ale Tuhan debata pargugu na suatu dosan jala amanami. Ujau hami do guarmu na badiai. Ala na targugut hami marningot dosa nami. Saya marasin roa mahomi dahami on. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabe jolma ala ni hami. Namate jalan nahehe sian namate. Namanae tu ban wagijang doho mangodion hami. Asi maroham dihami. Tay patongong madihami roa hamulateon tuho. O tondi parbadia pangapul ni namarsa roha. Pamalum masalhut na bernit. Pinain ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asa marlas ni roa hami mangulaon lomo ni roham. Hodo parhitean ni nasa asi ni roha. Tay unang tulak hami. Tay tangion mahami. Ho ale debata ama anak do tondi parbadia. Amen. Baga-baga hasesan ni dosata. Ay dangadong imbar ni ay saludo pardosa jala hurangan maradopon na sangapon ni debata. Alaya kanagabi pitor binain ni basa-basa marhite sian asi ni rohana. Inorhon ni panubusion na marhite-hite Kristus Yesusi. Na pinajongjong ni debata. Bae na bangsa para sian. Marhite-hite haporseaon ni mudarna. Hasang hapon ma di debata na digijang. Amen. Tapuji matuata, mari demaita saya buka di nomor 254 ayat 4 ayat 5. Turbo epistel tuhita di mingguan. Ima na nyenet sian dua Musa sapulusia mamuka masiana isada tahat tu ayat ono tajahama marsik katsore. Patolu bulanun dung ruar hala Israel sian taro Misir. Diari nasasadai
Taat mana sida tu halonganan Sinai. Tuhan bernasida siang rapi dari sangat nasida tu halonganan Sinai. Harus melaksanakan nasida di halonganan ini. Sida makasau Israel. Tungi nako masih Musa tu mopok di bata. Jadi di jauh Jehovah ma tuibana sian doloki ninna ma. Songonon madohononmu tu pinopat si Jakob. Babuaonmu tu halak Israel. Onpe malu ditangyon namu suaraku. Jala diraduti hamu padan nahuba ini. Jadi asiakku mahamu sian naso bangso. Aigo diau do lihat portibion. Jadi raja mengenai dia dalam bangsa Nazaret. Ima akahaka surono halak Israel. Ido sahakna martua do halak na manangion hatani di bata. Jala na upeoksa. Amin. Kapuji matuhata maride maita sian buku Eden nomor 175 ayat 24. Tidak kon maha porsiotei songon na hina tidak kon idungata sa porseaun di sadok portivion rak mahita mandok au porsea ido ama parguna satu dosa na tumo palangi do tano au porsea au porsea amin. Kapigima lagu pujian
Tian PSA AKBP Serpong.
Tapi gima titing namasa kita di bagasan saminggu. Shalom, selamat hari Minggu. Perhalado HKBP Serpong Pasahaton. Selamat hari Minggu, jala selamat mendohoti permingguan di Bagas Joro, dohotna di Patupahon, di permingguan di Bagasta Ganup Marsadasada. Lau suhutma Pasahaton nami sian perhalado. Selamat ulang tahun turuas nihuria namar ulang tahun Ari Hatu Tubuh, dohot namar ulang tahun Parsaripeon di mingguan. Diramoti jala di pasu-pasu Tuhan Mahita saluhutna. Titing 26 Juli 2026. Sada Goar dohot topik minggu. Sadarion Minggu 26 Juli 2026 masuk Mahita tu minggu pawalarion ima panupak ni debata di akan na pinilitna. 2. Titing perbagason. Titing paduahon. Naeng majalo pasu-pasu perbagason ima tima prayal Christian harahap ruas ni GKPA penjernihan yanakon ni amang ranto cari harahap inang linda hot rida gultom dohot ria risani raja guguk ruas ni HKBP Serpong resort Serpong boru ni amang pariaman raja guguk inang ika di hari Sabtu, sada Agustus 2026, pukul 8 WIB di gereja GKPA Penjernihan. Tolu keluarga Naibaru. Mamuka Sadarion, Minggu 26 Juli 2026, keluarga Naibaru di Huriata HKBP Serpong. Keluarga Reinhard Jeremy Anindita Sormin, Inang Ilona Kerto Raharjo Simanungkalit, nomor register 1200 Sada Wik Jerusalem. Di Patadahon di permingguan pukul 10 walu. 4. Ruas Nataba. Mamuka Sadarion Minggu 26 Juli 2026. Ruas Nataba di Huriata HKBP Serpong. Keluarga Titus Darsono Simamora, Inang Marisi Sihombing bersama 2 orang anak. Nomor register 1357 Wik Jerusalem. Di Patadahon di permingguan pukul 8. 5. Pasahat ulos holong turuas nama rumur 70 tahun. Di hari Minggu 26 Juli 2026 di kebaktian pukul 8 WIB di Patupa nihuriat tado acara pasahat ton ulos holong tu sahalak ruas nihuria nama rumur 70 tahun. Onom ruas napida. Mamuka Sadarion Minggu 26 Juli 2026 keluarga Panji Anugrah Simamora Ibu Winda Elizabeth Munte dohot 2 halak danak nomor register 1200 Wik Bethlehem dan betar surat nasida gabe ruas ni HKBP Serpong ala nunga pida nasida tu HKBP Sentul City Resort Cinere. 7. Pertanyaan pamuhai katekisasi Sidi tahun ajaran 2026-2027. Pertanyaan pamuhai katekisasi Sidi tahun ajaran 2026-2027 naing di Patupa di hari Minggu Sadarion 26 Juli 2026 pukul 10.30 WIB di gereja HKBP Serpong. Alanii disosoi huriat tama asa sude parguru malua dohot na tua-tuana parsidohot di pertanyaan pamuhayong. Walu perjamita di permingguan Sadarion. Namar jamita di permingguan Arian pukul 10 Sadawi ima pendeta Ronauli Sinaga. Nasida ima Padita fungsional HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Sia kunjungan gerejawi PSA Mismor HKBP Pasar Minggu. Sadarion Minggu 26 Juli 2026 di permingguan pukul 10 Sadawit di Jakon Huriatado kunjungan sian paduan suara anak atau PSA Mismor HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Jala pasahaton ede puji-pujian donasida di permingguan ini. Tung sipul permingguan di Patupa Huriatado ramah tamah
Rap dohot sekolah minggu HKBP Serpong. 10. Persiajaran pendidikan agama Kristen dohot undangan parents meeting atau pertemuan orang tua murid pendidikan agama Kristen atau PAK. Dewan Diakonia Seksi Pendidikan HKBP Serpong pabotohon turuas ni huria naung mendaftarhon ianak konna gabe calon siswa nama dohot persiajaran pendidikan agama Kristen atau PAK dimulai di bulan Agustus 2026 ima di hari Jumat dohot Sabtu. Marhadomuan tusi patupahon di seksi pendidikan do perjupangan dohot natoras atau parents meeting ima di hari Minggu 2 Agustus 2026 pukul 30 tahap pukul 10.30 di ruang sermon HKBP Serpong. 10 sada padidion nabadia. Naeng patupahon di huriata ulawan padidion nabadia tudak danak di hari Minggu 2 Agustus 2026 di permingguan pukul 8 wib. Tu akan atoras nanaing mabuan ianak nasida tu padidion nabadia poima pabuahon tu situa ni wikna bela ho pasuraton akaya nakonna akka syarat padidion nabadia poima dijaha ditikting naung disagihon marhite WA grup wik. Pendaftaran ditutup di hari Kamis 30 Juli 2026 jala konseling baptisan kudus di Patupa di hari Sabtu sada Agustus 2026 pukul 10.04 wib maringanan di gereja HKBP Serpong. Songonima suara nitikting sadarion pakobasion parhepengon warta pembangunan nadumasip tajahama di warta jemaat dohot warta keuangan naung disagihon di ganu grup WA wik mauliate. Tapi gima puji-pujian sian PSA Mismor HKBP Pasar Minggu.
Tapa punguma peleata huhut maredai tasian buku ede nomor 172 ayat secara dot mengikut. Sasin
Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Kuriani Tuhata na hinaholongan ni debata. Hata ni debata di bagasan parsauran na badia di hita di Minggu 26 Juli 2026 sadarion. Ima na tarsurat di Rom biduwalu mamuka siapulu. Rom walu ayat 26 sahat rodi ayat 30. Ujahama dihita anak-anak kami sekolah minggu boleh mengikuti di dalam hati dan membaca nats seperti apa yang ada di layar. Songonuma didok disi. Alai nang todii diurupi dohita di hagaleotai. Aidang taboto manang ahan natama si pangidoota. Gabe di odihoto di dohita marhite-hite hata na hinoihon. Naso takas inatahon. Alay di boto si tadarohaido na pinarrohahon nito dii. Ay marguru tulomo ni rohani debatado pangod di honna di akana badiay. Alay taboto do saluhud na do manupak tunadenggan. Di akana marholong ni roha di debata akana jinauna sian tahinahian. Ay akana tinadanahian ido ditodo. Asa gabe tudos na sida tu pangalahoni anak nai. Asa ibana na parjolo tubuh sian torop anggina. Jala akan naung tinodona. Ido di jou, jala na jinauna. Ido di pitori, jala akan naung pinitorana. Ido di pasangap. Ido yanggo sahatna. Horasma dihita saluna amang inang. Mau lihat tema di Tuhata di Parsaurata di bagasan Minggu Sadarion. Songon nakin naong dititikon Ami Ima Padita Ronauli Borusinaga Jala Makobasi di Huria di Tuhata HKBP Pasar Minggu Songon Padita fungsional, jalan nama ngalap kami, Padita Erhan Gaberial Nababan, Nasida Makobasi di kantor pusat HKBP, jala di basa-basa hotuhata do di Hamisada danak bawa di kalas opat SD ma nuaing amang dohot inang. Jala rap do kami di bagasan tikyon di bagasan Parsaurata dohot aka iana kota. Paduan suara anak Mismor HKBP Pasar Minggu Rap Dohot Inang Ketua Dewan Koinonia Rap Dohot anggota suang-songon inang aka seksi sekolah minggu guru-guru sekolah minggu Rodi aka na tua-tua na torasnya aka danakon amang do inang namang alehon partikian nasi dari bagasan tikyon. Jadi untuk anak-anak kami shalom. Iya, puji Tuhan. Ini adalah anak-anak masa depan HKBP, ya. Jadi saya selalu katakan untuk anak-anak bahwa anak-anak Tuhan selalu setia. Yang pertama kepada Tuhan Yesus. Di mana? Di HKBP. Ya, ini kerinduan sebagai pendeta HKBP. Ya, jadi luar biasa. Tadi sudah mempersembahkan lagu pujian untuk Tuhan. Kiranya semakin diberkati di dalam pelayanan dan nanti akan kita lanjutkan lagi di dalam ramah tamah untuk anak-anak kami sekolah minggu. Jadi sahalana yang amang doi inang horasma dihita saluhutna. Ta payutihut maha tani tuhata ala tongon jam-jam no songonon aka manginang jam rawan doon nate. Rawan ngantuk ya.
Tapi saya percaya kita semua yang hadir saat ini boleh fokus mendengarkan firman Tuhan. Boleh Amang dibantu slide-nya? Ya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ya, seorang gadis molo marhiti guarnai sera guarni bawa ate Joni. Tetapi dia seorang gadis, ya, ketika itu berusia 17 tahun, dia adalah seorang atlet yang sangat bersemangat dan tentunya berprestasi. Pada Juli 1967, ia menyelam ke perairan Teluk Chesapeake. Namun dia salah memperkirakan kedalaman air. Kepalanya membentur dasar dan dalam sekejap seluruh hidupnya berubah. Dia lumpuh total dari leher sampai kaki. Selama 2 tahun berikutnya, Joni Tada berada pada titik tergelap hidupnya. Dia putus asa, bahkan dia memohon kepada teman-temannya untuk menolong dia mengakhiri hidupnya. Dalam masa-masa itu ia tidak tahu lagi harus bagaimana, bahkan untuk berdoa. Kata-katanya habis, yang tersisa hanyalah keluhan, tangisan, kebingungan di hadapan Allah. Tetapi setelah melalui semua kepahitan itu, Joni Tada bersaksi bahwa di titik paling gelap hidupnya itulah ia merasakan sesuatu yang lain bekerja. Bukan kekuatannya sendiri, tetapi ada kuasa yang menopangnya sehingga ketika ia tidak sanggup menurut kekuatannya sendiri, dia dimampukan. Hari ini, hampir 60 tahun kemudian, Joni Eareckson Tada, dia menjadi seorang penulis buku yang terkenal. Bahkan kita lihat dia melukis. Dan dia melukis dengan mulutnya. Banyak karyanya yang begitu diapresiasi. Bahkan dia menjadi pendiri Joni and Friends, di mana mereka melakukan pelayanan kepada jutaan penyandang disabilitas dengan bantuan-bantuan praktis. Dia pernah berkata, kelumpuhannya adalah bencana terbaik yang pernah menimpa hidupnya. Karena di kursi roda itulah dia belajar mengenal Allah lebih dalam daripada saat ketika dia dengan kakinya sendiri bisa berjalan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, next. Firman Tuhan hari ini mengatakan bagi kita bahwa roh berdoa dalam kelemahan kita. Barangkali kita pernah menghadapi seperti apa yang dihadapi oleh Joni Eareckson Tada ini. Next. Heado tado pihak kamanginang. Dang tabo to manang aha nanaing si pasahatota. Dang tabo to manang aha nanaing dokonota. Dang tarbain mukap pamangata. Hinorhoni nadok-dok. Hinorhoni akana hinahasit natongon tahilalang. Pernahkah kita mengalami yang ada hanya air mata saja, tanpa mampu untuk lagi mengungkapkan kata-kata apapun? Seorang bapak pernah bercerita, saat itu istrinya akan melahirkan. Tetapi atas diagnosa dokter ada kelainan, maka bisa saja terjadi sesuatu kepada istrinya atau juga kepada anaknya. Begitu istrinya menghilang di balik pintu ruang operasi, bapak ini bersaksi, dia katakan, saya menundukkan kepala dan saya mencoba untuk berdoa, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Yang bisa aku lakukan hanyalah tergagap-gagap mengucapkan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, kasihanilah aku Tuhan. Hanya itu yang sanggup keluar dari mulut.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah gambaran keterbatasan kita manusia. Dalam penderitaan, dalam kesesakan, dalam tekanan hidup, lidah kita mungkin saja bisa keluh. Pikiran kita mungkin saja bisa buntu. Kita tidak tahu bagaimana kita harus berdoa dengan benar sesuai dengan kehendak Allah. Kita tidak tahu bagaimana kita harus berkata-kata di hadapan Allah. Saat ini mungkin ada anak saudara kita atau bahkan jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara live streaming yang sedang sakit, yang tidak kunjung sembuh. Dan tabo tobe manang songot dia mangido, dia do pani debata. Mungkin ada orang tua yang begitu bergumul dengan anak-anaknya yang sudah semakin jauh dari Tuhan. Dia meminta dan meminta, tetapi anaknya tidak ada perubahan. Sampai hanya air mata yang terurai di hadapan Tuhan. Radong siya tonga-tongata naagoan akan arga di bagasan ngoluta. Mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin kehilangan kekasih hati kita. Alay marhite barita nauli sadaryon tahingok ma dang di pasobu di bata hita sasada hita laho mengadopi saluhut naik. Firman ini dituliskan oleh Rasul Paulus juga kepada jemaat di Roma yang sedang bergumul, yang sedang menderita, menghadapi kelemahan dan ketidakpastian, mengalami kesulitan hidup sebagai komunitas orang-orang percaya yang minoritas ketika itu. Ada di antara mereka yang merasa putus asa, ada di antara mereka yang tidak mampu lagi untuk mengungkapkan pergumulan mereka. Paulus benar tidak memberikan janji kepada mereka bahwa hidup orang-orang percaya akan selalu mudah. Tetapi Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya yang percaya kepadanya. Demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, jadi kata Yunani untuk membantu di sini, ya, sinanti lambanetai. Ini adalah kata yang berarti ikut memikul beban bersama-sama. Gambarannya adalah bahwa seperti dua orang yang mengangkat balok bersama-sama. Jadi ketika kita tidak sanggup berkata-kata, ya, kalau dikatakan bahwa Roh Allah lah yang bekerja bagi kita, menolong kita. Jadi bukan berarti kita tidak berdoa lagi amang dan inang. Ya. Batoy mak nunga to di martangi yang mangodihok kita atau dang rekok behita martangi yang dangi na didok na dison. Ya. Tetapi ketika lidah kita keluh, ketika kekuatan kita habis untuk menyampaikan pergumulan hidup kita, kesulitan kita, maka ada yang mengangkatnya, ya. Tadi gambarannya mengangkat bersama-sama. Ada yang membawanya, menyampaikannya kepada Allah. Jadi bukan jadi tidak berdoa, tetapi ketika kita lemah, kita tahu bahwa kita tidak sendirian. Roh Kudus membantu kita. Diurupi, diodihon, atau diidohita. Ketika kita tidak dapat menemukan kata-kata, Roh Kudus berbicara untuk kita kepada Bapa. Dan ketika kita tidak yakin, bagaimana doa-doa kita? Ya, seringkali kita berdoa, tapi kita nggak yakin, ya gitu ya. Kita sampaikan, tapi setelah itu kita pikul lagi, menjadi beban lagi. Tetapi firman ini mengatakan Roh Kudus berdoa untuk kita sesuai dengan kehendak Allah. Maka hari ini siapapun kita yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, yang mungkin merasa ya doaku hanya uraian air mata, aku gak mampu berkata apa-apa, aku hanya diam saja. Ketahuilah bahwa itu bukanlah kegagalan rohani kita. Tapi firman ini memberi satu peneguhan bagi kita. Roh Kudus sendiri
akan menerjemahkan keluhan-keluhan itu, rintihan tangis kita itu menjadi doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Ya, itu dikatakan dalam ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ya, sering sekali dalam doa kita mengatakan seolah-olah jadilah kehendakku. Yang itu doa kamangina. Jika kita menyampaikan semua list daftar doa kita, seolah sebenarnya di sana sedang tersirat, jadilah kehendakku. Kalau kita boleh jujur, tetapi iman kita mengarahkan kita agar jadilah kehendakmu. Jadilah kehendak. Saat Roh Kudus yang menjadi perantara kita, inilah yang terjadi. Ia menjadi perantara sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ketika kita berdoa, kita mengatakan apa yang ada dalam hati kita, Roh Kudus akan menyelaraskan dengan kehendak Allah. Karena di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus ada keselarasan yang sempurna. Kita mungkin berdoa, Tuhan, saya mau A, B, C. Tuhan, saya mau Engkau melakukan A, B, C. Tapi tahuilah bahwa Roh Kudus akan menyelaraskan setiap permintaan-permintaan, permohonan-permohonan kita itu kepada kehendak Bapa. Karena apa? Karena kita lemah. Karena kita terbatas. Sering kita melihat dari sudut pandang kita, dari kacamata kita. Alay dang taboto amang do inang ahana neng masa di ngoluta. Bahkan 1 menit ke depan, 1 detik ke depan, tidak ada satupun di antara kita yang tahu apa yang akan terjadi dan apa yang seharusnya terjadi bagi kehidupan kita. Idobahin cucuk do songun nasuhar, seolah berbanding terbalik. Kita tidak mampu melihat ada kebaikan secara khusus di tengah-tengah penderitaan dan pergumulan kita. Tapi firman ini meyakinkan kita, meneguhkan kita bahwa Allah tahu yang terbaik. Dalam ayat 27 dikatakan, Tuhan senantiasa menyelidiki hati kita. Maka sesungguhnya jawaban Allah atas permohonan kita, doa-doa kita, harapan kita itu selalu tepat sasaran. Tidak ada yang melenceng karena Allah adalah sempurna. Hanya saja kita sering membatasi karya Allah dengan cara pandang kita yang terbatas. Dengan pikiran-pikiran kita yang terbatas. Maka firman Tuhan ini memberikan peneguhan bagi kita. Next. Segala sesuatu, ya, Allah turut bekerja di dalamnya. Segala sesuatu itu menyangkut segala hal yang menempel dalam hidup kita, Bapak Ibu. Jadi kalau dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apa itu segala sesuatu? Segala sesuatu itu bukan hanya yang enak-enaknya saja, bukan yang nyaman-nyamannya saja, bukan hanya sukacita saja, bukan hanya keberhasilan saja, bukan hanya sehat saja, bukan. Tetapi segala sesuatu itu semuanya yang kita alami. Saya tidak tahu apakah ada di antara kita yang tidak mengalami sakit, tidak pernah mengalami sakit. Saya pikir tidak ada, ya. Tidak ada mengalami kegagalan, tidak ada mengalami tangisan. Nang boto adong dosia kita, molo adong riko do sukunota bohado carana asaboy songoni ate akamang do inang. Alay narohanami sudehi tanapungon adong be aka si parukil honota. Adong be aka naburat nata adobe. Maka
Ayat ini bukan berarti berkata segala sesuatu itu baik, tetapi Allah berdaulat dan mampu memakai segala sesuatu, setiap situasi untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Gitu. Ngasongon na borata teh. Nah hubo tawang doina, molo tabereng tutoru uduk somoni hidup pasti manang na holo gitu. Nah, mendatangkan kebaikan. Maka setiap air mata punya tujuan. Setiap penderitaan dapat diubahkan menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan. Ya. Joni Erekson Tada. Tapi lihatlah, Allah sanggup menenun hal yang tidak baik itu, yang buruk itu ke dalam rencana yang baik. Hari ini itu semua menjadi kesaksian yang hidup. Ya. Apakah itu mudah? Tentu tidak, Amang dan Inang. Joni Tada sendiri menyaksikan bahwa ia mampu menyaksikan dan melihat kebaikan Tuhan itu bertahun-tahun kemudian, gak seketika. Ya. Mungkin hari ini orang-orang muda kita sedang berdoa untuk jodoh. Ya. Kesehatan kita bagi orang tua kami yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Untuk hubungan yang baik rumah tangga kita yang tadinya kita angan-angankan ketika kita berumah tangga akan mendapatkan rumah tangga yang harmonis. Tapi yang kita dapatkan justru sebaliknya. Maka hari ini firman Tuhan ini mau mengajak kita. Tapi yang pertama-tama adalah mari menyelidiki hati kita. Seringkali kita merasa bahwa Tuhan tidak adil, tetapi sesungguhnya kita tidak mengkoreksi diri kita sendiri. Banyak orang ingin mengharapkan mendapatkan pekerjaan, tetapi tidak berusaha. Ya. Kalau hanya bermalas-malasan, mager, ya gimana? Ya. Banyak orang mengharapkan kesehatan, tetapi ya makanan tidak dijaga. Banyak orang menginginkan hal-hal yang dia rindukan, tetapi tidak memakai kesempatan. Ingin keluarga harmonis, tetapi masing-masing tidak mau menyingkirkan egonya, berkeras hati. Maka pertama-tama, ketika kita mau mengerti maksud Tuhan, selidiki dulu diri kita. Hati kita, sudahkah saya memberikan yang terbaik? Sudahkah saya berusaha yang terbaik? Maka yang kedua, jika kita sudah berusaha dan berusaha, masih belum Tuhan berikan, tetaplah percaya. Apa yang hari ini belum kita mengerti, bisa saja kelak akan kita syukuri. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya pernah kunjungan jemaat ke jemaat yang sudah tua. Amang dan Inang ini sudah berumur lansia dan mereka satu sudah kurang ingatan dan yang satu ya sudah lemah dan harus disuapi, makan, minum, semuanya aktivitasnya itu harus sudah ditopang ya. Bersama mereka tinggal seorang boru ya, gadis yang sudah berusia 40 tahun dan dia belum menikah ya. Singkat cerita kita ngobrol dan akhirnya ketika kita akan pulang mandok hata, si anak boru ini, anak gadis ini, putrinya ini mengatakan, Amang dan Inang, saya bersyukur. Kalaupun saya belum menikah sampai saat ini, saya percaya Tuhan punya tujuan. Inilah bisa kujaga bapakku, bisa kujaga mama. Saya bisa merawat mereka dan saya bersuka cita mengerjakannya. Luar biasa Amang dan Inang. Luar biasa. Di mata manusia terlebih halak batak mungkin ateak Amang Inang pandangan umum boy dora rohata tu anak burun na bohado dah nga sape nasai umurna dangra muli na bohado dah na solaku doi
mungkin Amang dan Inang, ya. Atau saat dia belum memahami, dia pun mungkin bisa bertanya-tanya, mengapa begini Tuhan? Saya sudah meminta, saya sudah mohon, tapi kenapa, dan kenapa? Tetapi saat dia mampu mengatakan, saya bersyukur, Amang dan Inang, dia katakan demikian. Saya percaya dia sudah sampai pada titik menyadari bahwa itulah yang terbaik yang Tuhan kerjakan bagi hidupnya. Itu sebabnya Sokrates pernah berkata, sebaiknya orang berdoa hanya meminta hal-hal yang baik saja secara umum, ya. Gak usah dispesifikkan, karena sesungguhnya manusia itu tidak tahu apa yang sebenarnya baik untuknya. Jadi Amang dan Inang, misalnya seorang bisa saja berdoa minta kekayaan, padahal bisa saja kekayaan itu membawa dia pada kehancuran. Minta kekayaan, padahal bisa saja kekayaan itu menjauhkan dia dari Tuhan dan dingok bebar minggu. Alepostroha, puji Tuhan, di Huria HKBP Serpongon, Amang do Inang, tung masai ria jalaringgas saluhuna akaruas ni Huria. Melihat emang di Tuhan tak. Minta berkat, tetapi berkat itu bisa saja membawanya pada kesombongan. Bisa saja kita meminta hal-hal yang baik dari sudut pandang kita, tetapi itu bisa mencelakakan kita, membawa bahaya bagi kita. Maka itu Sokrates selanjutnya berkata, Tuhan lebih tahu mana yang benar-benar baik bagi kita dibandingkan diri kita sendiri, sehingga lebih bijak menyerahkan detailnya dan cukup meminta kebaikan yang secara umum kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengaturkannya. Ya, jadi kebaikan Tuhan bukanlah kebaikan yang selalu menurut kacamata dunia ini, Bapak Ibu, ya. Jadi kayak si anak boru tadi, kalau dilihat orang mungkin mana lah baiknya itu, apalah sisi kebaikannya itu. Tetapi ketika kita mampu untuk melihat rencana Tuhan, di sana ada kebaikan-kebaikan yang kita lihat. Kehilangan hal-hal yang kita inginkan, sedih. Kehilangan orang yang kita kasihi, perih. Itu sisi kemanusiaan kita. Tetapi Allah jauh lebih mengenal kita. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Semua baik, apa yang Bapa perbuat di dalam hidupku. Semua baik. Ya, gak usah kita lanjutkan namanya, ya, nanti jadi lama. Ya, semua baik, apa yang kau perbuat di dalam hidupku. Semua yang Allah perbuat itu baik. Karena kebaikan versi Allah adalah pembentukan karakter supaya kita menjadi semakin sama seperti Kristus. Lamsuman tu Kristus. Jadi ayat ini nggak menyuruh kita berpura-pura senang, berpura-pura bahagia, ya ibu-ibu. Kalau berfoto biasanya suka bilang, ya senyum, pura-pura bahagia. Bukan. Untuk lebih percaya next, bahwa Allah tidak membiarkan kita sendirian di dalam penderitaan kita. Melainkan lewat semua itu kita bisa melihat kita sedang diproses oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita sesungguhnya sejak mulanya sudah dipilih, sudah ditentukan. Karena kita sudah dipilih dan ditentukan, maka bahkan ketika kita jatuh dalam dosa, Tuhan membenarkan kita, mengaruniakan bagi kita kemuliaan kekal. Jadi tidak ada yang gagal di dalam rencana Tuhan. Dan semua kita yang hadir ini ada di dalam karya pemilihan Tuhan. Maka bagaimanapun kita hari ini, kita percaya satu kepastian, bahwa kita akan berujung pada kemuliaan kekal bersama dengan Kristus. Hanya bagaimana kita mau di dalam proses itu. Apakah kita setia atau kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan iman kita. Jadi apapun pergumulan kita, ingat Allah sudah memilih kita dan akan beroleh kemuliaan kekal. Jadi bukan lagi kapan pergumulanku ini berakhir Tuhan. Belum selesai satu sudah datang satu lagi Tuhan. Bukan lagi di situ, tetapi sedang Engkau proses. Untuk apa aku Tuhan? Sedang Engkau proses
bagaimana aku Tuhan? Seperti ilustrasi itu ya. Seorang anak perempuan tuh mengeluh kepada ayahnya. Dia katakan hidupnya sangat sulit. Dia nggak tahu lagi bagaimana menghadapinya. Lalu ayahnya membawa dia ke dapur. Ditunjukkanlah di situ air yang mendidih, ada telur, ada wortel, ada bubuk kopi. Lalu wortel itu dimasukkan di air yang mendidih, telurnya juga, kopinya disiram dengan air panas. Maka ketiga benda ini memiliki reaksi yang berbeda. Wortel ya, yang tadinya keras ya, dia menjadi lembek. Telur yang tadinya lembut, lembek ya, bisa mudah pecah, jadi keras. Tetapi kopi dia beda. Justru dia yang mempengaruhi air mendidih itu, air yang panas itu. Maka si ayah ini menjelaskan kepada anaknya, demikianlah respon manusia ketika menghadapi pergumulan. Yang manakah kita? Apakah kita seperti wortel itu? Ya, tadinya kita kuat, ya, kita bersemangat, tapi ketika datang pergumulan kita jadi lembek. Ya, bentar-bentar marungut-ungut, sebentar-bentar mengeluh. Atau kita seperti telur yang tadinya kita lembek, lembut, tapi karena pergumulan kita menjadi keras, mengeraskan hati kita. Seolah kita tidak marilah kita menjadi seperti kopi itu. Sekalipun pergumulan datang, bukan pergumulan itu yang menguasai kita, tetapi kita boleh mengubahkan menjadi harum. Seperti yang dialami oleh Joni Eareckson Tada. Pergumulan yang begitu berat. Ketika dia percaya itu yang terbaik dari Tuhan, maka kelumpuhannya pun bisa menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Hari ini, apapun yang menjadi pergumulan kita, biarlah itu semua bersama dengan Tuhan menjadi kesaksian yang hidup. Seperti tadi yang sudah disaksikan oleh anak-anak kita lewat nyanyian mereka, ya, dikatakan bahwa karya kasih Allah bagi hidup kita sungguh luar biasa. Tidak dibiarkannya umatnya sengsara. Biarlah kita senantiasa dikuatkan oleh Tuhan. Bukan hanya bertahan dalam penderitaan, tetapi membiarkan Tuhan memakai penderitaan itu untuk mengeluarkan sesuatu yang harum, karakter kita yang lebih matang, kesaksian yang menguatkan orang lain, ucapan syukur di tengah air mata. Amin, kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami pada siang hari ini. Terima kasih kami boleh diteguhkan di dalam perjalanan hidup kami. Benar Tuhan, ada banyak pergumulan, tantangan, kepahitan yang kami hadapi. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan lewat setiap hal yang kami alami, yang terkadang tidak mampu kami pahami, yang tidak mampu kami terima, berbanding terbalik dengan apa yang kami harapkan. Tapi biarlah hati kami boleh percaya bahwa Tuhan Engkau sanggup mengubahkannya untuk sesuatu yang baik. Mungkin hari ini kami belum bisa melihatnya Tuhan, kami belum dapat memahaminya, tapi kami percaya semua itu akan menjadi sesuatu yang kami syukuri kelak, karena kami senantiasa boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami pada hari ini di rumah-Mu yang kudus. Kami datang untuk memuji menyembah Tuhan. Dari segala pergumulan kami, kelelahan kami datang untuk mendengarkan firman-Mu yang akan kami bawa kembali Tuhan, menjadi kekuatan kami, menapaki hari-hari hidup kami, melanjutkan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah kami beroleh kekuatan yang baru, pengharapan yang hidup. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak yang kecil, berkati dalam pertumbuhannya, mereka boleh sehat, mereka bertumbuh dengan baik, yang dalam sekolah mereka, studi mereka, Tuhan berkati dengan hikmat, kebijakan, kepintaran. Berkati Tuhan anak-anak Tuhan yang merindukan pekerjaan, merindukan pasangan hidup, bahkan yang merindukan keturunan, Tuhan anugerahkan bagi mereka seturut dengan kehendak Tuhan pada waktu-Mu. Berkati setiap orang tua, mendidik, membimbing anak-anak seturut dengan jalan Tuhan. Berikan mereka hikmat yang daripada Tuhan, dan setiap pekerjaan tangan mereka biarlah Tuhan jadikan berhasil.
Tuhan berkati orang tua kami yang sudah lanjut usianya. Berkati mereka Tuhan dengan sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan yang hidup. Sekalipun dalam kelemahan tubuh, tetapi biarlah iman mereka boleh tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit, dalam kelemahan tubuh, yang dirawat di rumah sakit, bahkan yang sudah sakit menahun Tuhan. Tuhan kasihanilah, kiranya Engkau memberikan bagi mereka pemulihan, kesembuhan. Berkati setiap proses pengobatan. Tuhan, kami mau serahkan seluruh hidup kami. Sepanjang minggu ini, kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi, tapi kami percaya bersama-sama dengan Tuhan kami akan dimampukan. Tuntunlah hidup kami, langkah kami untuk melakukan kehendak-Mu. Berkati persekutuan kami hari ini bersama-sama dengan anak-anak-Mu. Paduan suara anak Mizmor dari Pasar Minggu dan juga paduan suara anak dari gereja-Mu HKBP Serpong ini Tuhan. Biarlah lewat kesempatan ini mereka boleh saling berbagi di dalam kasih yang daripada Tuhan. Semakin hari Tuhan mereka bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh mempersaksikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Terlebih secara khusus lewat nyanyian pujian mereka. Berkati seluruh jemaat-Mu bersama dengan seluruh parhalado, majelis, bersama dengan Amang dan Inang pendeta yang melayani di gereja-Mu ini Tuhan. Boleh bersatu hati mewujudkan kehendak Tuhan, karya Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Biarlah nama Tuhan semakin dimuliakan lewat setiap kesaksian dan pelayanan mereka. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita memuji Tuhan sambil menyerahkan persembahan. Sinamon hari pasone
peliata wado pani debata martang yang mai. Ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut leho-leho na denggan do nasa ulibasa na mauli utus. Upasat hami masyan na nilehon mi tuhami pelian nami tuho. Saja lo mai gabe wab na husus di colong. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparasea kami pelianon. Pati pulhon harajaon muritonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalamu tadahami godang ni sileo-leo mi tuhami. Asalamin. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadi amaguarmu, say ro maharajaonmu, say sau malomon ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, te sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palu amahami sian pangago. Mahamu di bagasan dame jalo hamu pasu-pasu nasian Tuhan debat. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabohina tuho. Jala di pasaor hon madomena tutodim. Amin. Jalang ma akadongan na disiamun siapirang dohot tadi.